Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hasan Alwani dengan NPM 237002056. Pada video kali ini kembali lagi dengan penugasan elektronika daya, di mana penugasan tersebut ialah membuat simulasi rangkaian inverter satu fasa. Oke, di sini terlihat ada aspek penugasannya. Nah, di sini terdapat jenis rangkaian simulasi. Ada bipolar, unipolar, dan flying kapasitor, yaitu berdasarkan absen atau NPM. Nah, ini karena NPM saya akhirannya 566. Nah, jadi saya terdapat kebagian jenis yang unipolar. Nah, terus di sini terdapat topologi filter yaitu bebas, mau L, LC atau LCL. Nah, untuk beban RL ini untuk nilainya tergantung NPM juga, di mana 2 digit terakhir saya yaitu 56, berarti untuk R-nya saya 56. Dan untuk induktornya atau L itu berdasarkan kelas, di mana kelas saya itu kelas B, berarti 20 Henry. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Oke. Nah, sebelum ke simulasi saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait inverter satu fasa. Nah, inverter satu fasa ini yaitu perangkat elektronik yang mengubah tegangan arus searah atau DC menjadi tegangan arus bolak-balik atau AC dengan satu fasa. Nah, tegangan AC satu fasa ini digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan elektronik dan motor listrik atau sejenis lah, di mana rangkaian inverter satu fasa ini dapat dihasilkan dengan menggunakan konfigurasi full bridge. Nah, ini tuh terdapat dua macam sinyal SPWM, yaitu bipolar dan unipolar. Oke, yang saya pakai ini yaitu unipolar. Oke, langsung saja kita langsung ke simulasinya. Di sini saya membutuhkan blok web. Oke. Terus fitting, terus mux, gain, terus relational, logical, terus membutuhkan scope. Oke, berarti data. Transport delay. Oke. Nah, untuk komponen yang penting yaitu MOSFET. Oke, bisa yang ini. Terus itu 6 buah komponen ya. Oke. Maaf kebanyakan. Oke. Apa saja yang dibutuhkan. Terus saya menggunakan DC voltage. Beban berarti resistor, induktor, terus saya membutuhkan sensor current, voltage,
dan saya membutuhkan juga eh, dikarenakan ini memakai MATLAB yang 2025, jadi tidak ada Power GUI, adanya solver kita gunakan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja rangkai. Oke, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Namun di sini saya belum memakai filter. Oke, kita coba dulu tidak memakai filter. Kita run. Sini kita running. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, oke. Oke, ini arus yang atas, yang bawah ini tegangan. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, nah terlihat untuk tegangannya. Nah, untuk gelombangnya ini masih kotak-kotak ya, karena kan eh, belum di filter. Ini hasilnya seperti ini. Nih. Oke,
Oke, kita akan memakai filter. Di sini saya akan memakai filter LC. Oke, induktor. Terus kapasitor. Sambungkan secara seri. Oke, untuk nilainya saya coba di berapa ya? 20 aja. 20. Oke, untuk kapasitornya saya coba di 50. Kita run di sini, coba lihat hasilnya. Oke. Di sini terdapat lonjakannya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Masih terdapat riak ya di sini. Ripple. Oke, berarti belum mulus. Kita akan tuning kembali. Oke, supaya enak untuk tegangannya kita ubah ke atas saja. Set. Oke, ini ya. Berarti saya setting ke 10. Oke. Untuk kapasitornya saya setting ke 20 mungkin. Ya, 23 aja. Kita lihat hasilnya. Oke. Oke, ini untuk di atas untuk tegangan keluarannya, untuk ini yang di bawah itu arus ya, arus keluaran. Oke, kita lihat. Oke. Cukup baik ya dari sebelumnya ini. Oke. Tapi masih ada riak di sini. Oke, kita coba. Nya coba saya ke 50 ke 30. Oke, lumayan. Kita lihat lagi. Tuning lagi sini. Tuning 50 coba.
masih oke 100 ya 80 coba. Oke, di sini terlihat sinusnya begitu cukup baik ya. Di sini saya tadi men-setting untuk resistornya itu maaf maksudnya eh, induktornya itu di 80 dan untuk kapasitornya 23. Oke, cukup baik ya di sini. Oke, saya turunkan untuk ini 20 aja. Coba. Oke, ini ubah ke 100. Oke, ini hasilnya ya saya berhasil mengubah dari eh, hasil sebelumnya itu kotak-kotak ya. Sekarang ini udah sinusoidal. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk inverter satu fase ini di mana mengubah arus DC ke AC. Nah, di sini terdapat eh, beberapa blok atau komponen di mana sine wave dan repeating sequence itu merupakan gelombang pembawa atau gelombang sinus dan gelombang pembawa atau frekuensi segitiga. Nah, di mana rangkaian ini membagi gelombang sinus menjadi dua, di mana ada sinus normal dan sinus terbalik, itu 180 derajat. Oke. Di mana di sini terdapat blok relation operator itu untuk komparasi di mana ini kan nyambung sini ya. Nah, kedua gelombang sinus dibandingkan dengan gelombang segitiga yang sama menggunakan ini sama-sama menggunakan relation operator. Oke. Nah, terus nanti hasil perbandingan ini akan menghasilkan sinyal pulsa. Nah, untuk sinyal pulsa yang tadi hasilnya yang sebelum memakai filter itu menghasilkan sinyal pulsa yang masih kotak-kotak dan lebar yang bervariasi dengan amplitudo gelombang sinusnya. Oke, nah di sini titik di mana titik krusial bukan krusial ya, tapi di H-bridge ini yaitu switching di mana sinyal pulsa digunakan untuk menyalakan 4 buah saklar ini MOSFET. Oke. Terus untuk node ini dipasang untuk memastikan bahwa MOSFET atas dan bawah tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah terjadinya short atau short circuit. Terus karena ini menggunakan unipolar, tegangan yang dihasilkan berayun di 3 level tegangan yaitu plus 0 dan minus atau plus PDC 0 dan minus PDC. Oke. Nah, terus di sini kan tadi saya memakai filter di mana
bagian kontrol SPWM dan MOSFET bekerja ini bekerja seperti sebelumnya, seperti seperti yang tidak memakai filter. Yang menambahkan komponen induktor L ini yang dipasang secara seri, dan untuk kapasitor yang dipasang secara paralel ini itu kombinasi bekerja sebagai low pass filter. Nah, atau sebagai penyaring frekuensi rendah. Nah, induktor ini berfungsi untuk meredam lonjakan arus yang diakibatkan oleh switching atau MOSFET yang terjadi pada ya ini pada rangkaian ini. Terus kapasitor ini berfungsi sebagai menstabilkan tegangan dan membuang bypass sisa sinyal riak atau ripple frekuensi tinggi. Nah, jadi singkatnya induktor itu meredam lonjakan arus, dan untuk kapasitor menstabilkan tegangan dan membuang bypass. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, terus gelombang tegangan dan arus berbentuk lengkungan sinus ini pada frekuensi 50 Hz. Oke, seperti itu. Oke. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.